Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Nugrah dari kelas A3 dengan stambuk 034 2019 0108. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Perencanaan dan Perencanaan Arsitektur Berkelanjutan. Jadi latar belakangnya yaitu arsitektur terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan budaya. Sudah banyak inovasi-inovasi bangunan yang dilakukan, baik dalam hal material, cara membangun, maupun bentuk dari bangunan itu sendiri. Namun sayangnya banyak dari bangunan tersebut yang dibuat dengan tanpa memperhatikan aspek lingkungan untuk jangka panjangnya, sehingga menjadi timbul masalah baru yang membawa dampak negatif kepada lingkungan itu sendiri. Nah, hal tersebut diperparah dengan kondisi iklim yang semakin memburuk dan dampaknya sudah sebagian dapat kita rasakan saat ini. Isu ini sudah berkembang menjadi isu global yang biasa kita dengar, yaitu global warming atau pemanasan global. Bila hal ini tidak dipikirkan bagaimana penyelesaiannya atau solusinya, entah apa yang akan terjadi pada bumi kita akibat perkembangan dalam bidang arsitektur khususnya. Oleh karena itu, saat ini kita harus mulai bertindak. Arsitektur berkelanjutan atau yang biasa dikenal dengan sustainable architecture lahir sebagai salah satu aksi yang harus kita lakukan untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan. Nah, sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu arsitektur berkelanjutan. Secara umum, pengertian dari arsitektur berkelanjutan adalah sebuah konsep terapan dalam bidang arsitektur untuk mendukung konsep berkelanjutan, yaitu konsep mempertahankan sumber daya alam agar bertahan lebih lama, yang dikaitkan dengan umur potensi vital sumber daya alam dan lingkungan ekologis manusia seperti iklim planet, sistem pertanian, industri, kehutanan, dan tentu saja arsitektur. Kerusakan alam akibat eksploitasi sumber daya alam telah mencapai taraf pengerusakan secara global, sehingga lambat tetapi pasti bumi akan semakin kehilangan potensinya untuk mendukung kehidupan manusia akibat dari berbagai eksploitasi terhadap alam tersebut. Arsitektur berkelanjutan merupakan konsekuensi dari komitmen internasional tentang pembangunan berkelanjutan, karena arsitektur berkaitan erat dan fokus perhatiannya kepada faktor manusia dengan menitik beratkan pada pilar utama konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek lingkungan binaan dengan pengembangan lingkungannya. Di samping pilar pembangunan ekonomi dan sosial, berbagai konsep dalam arsitektur yang mendukung arsitektur berkelanjutan antara lain dalam efisiensi penggunaan energi, efisiensi penggunaan lahan, efisiensi penggunaan material, penggunaan teknologi dan material baru, serta manajemen limbah. Bagaimana itu efisiensi penggunaan energi? Yaitu memanfaatkan sinar matahari untuk pencahayaan alami secara maksimal pada siang hari untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Selanjutnya, memanfaatkan penghawaan alami sebagai ganti pengkondisian udara buatan atau air conditioner, penggunaan ventilasi dan bukaan, penghawaan silang, dan cara-cara inovatif lainnya. Selanjutnya, memanfaatkan air hujan dalam cara-cara inovatif untuk menampung dan mengolah air hujan untuk keperluan domestik. Selanjutnya, konsep efisiensi penggunaan energi seperti pencahayaan dan penghawaan alami merupakan konsep spesifik untuk wilayah dengan iklim tropis. Selanjutnya yaitu efisiensi penggunaan lahan. Efisiensi penggunaan lahan yaitu menggunakan seperlunya lahan yang ada. Tidak semua lahan harus dijadikan bangunan atau ditutupi dengan bangunan, karena dengan demikian lahan yang ada tidak memiliki cukup lahan hijau dan taman. Menggunakan lahan secara efisien, kompak, dan terpadu. Selanjutnya, menghargai kehadiran tanaman yang ada di lahan dengan tidak mudah menebang pohon-pohon, sehingga tumbuhan yang ada dapat menjadi bagian untuk berbagi dengan bangunan. Selanjutnya, dalam perencanaan desain, pertimbangan berbagai hal yang dapat menjadi tolak ukur dalam menggunakan berbagai potensi lahan, misalnya berapa luas dan banyak ruang yang diperlukan, di mana letak lahan, di kota kah atau di desa, dan bagaimana konsekuensinya terhadap desain, bagaimana bentuk site dan pengaruhnya terhadap desain-desain ruang, berapa banyak potensi cahaya dan penghawaan alami yang dapat digunakan.
Nah, selanjutnya ada efisiensi penggunaan material, yang termasuk yaitu memanfaatkan material sisa untuk digunakan juga dalam pembangunan, sehingga tidak membuang material, misalnya kayu sisa dan yang dapat digunakan untuk bagian lain bangunan misalnya. Selanjutnya, memanfaatkan material bekas untuk bangunan, komponen lama yang masih bisa digunakan, misalnya sisa bongkaran bangunan lama. Menggunakan material yang masih berlimpah maupun yang jarang ditemui dengan sebaik-baiknya, terutama untuk material seperti kayu yang banyak dibuang setelah penggunaan material bangunan. Nah, selanjutnya penggunaan teknologi dan material baru, yaitu memanfaatkan potensi energi terbarukan seperti energi angin, cahaya matahari, dan air untuk menghasilkan energi listrik, domestik untuk rumah tangga dan bangunan lain secara independen. Selanjutnya itu memanfaatkan material baru melalui penemuan baru yang secara global dapat membuka kesempatan menggunakan material terbarukan yang cepat diproduksi, murah dan terbuka seperti inovasi misalnya bambu. Nah, setelah tadi kita membahas efisiensi penggunaan energi, material dan lahan, sekarang kita memasuki penghawaan dan pencahayaan. Kualitas udara yang buruk di dalam rumah diduga dapat menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya penyebaran penyakit menular, dan yang paling berisiko terkena dampak kualitas udara yang kurang baik adalah anak-anak. Ventilasi udara wajib ada dan menjadikan pertimbangan penting yang menjadikan pertukaran udara senantiasa lancar. Kadar oksigen akan terjaga keseimbangannya, sehingga para penghuni akan terhindar dari infeksi pernapasan akibat pengapnya udara di dalam rumah. Cara yang paling baik digunakan untuk merancang sistem sirkulasi udara atau penghawaan yang alami adalah dengan sistem ventilasi silang atau cross ventilation. Ventilasi silang sirkulasi udara diatur sedemikian rupa agar bisa mengalir dari satu titik ventilasi udara menuju titik ventilasi udara lain, dan begitu juga sebaliknya. Dengan adanya perbedaan tekanan di dalam dan di luar bangunan, maka aliran udara tidak akan terjebak di dalam rumah, yang menyebabkan rumah terasa pengap dan panas. Bukan hanya ventilasi, rumah yang sehat juga memerlukan cahaya yang cukup, tidak kurang dan tidak terlalu banyak. Kurangnya cahaya yang masuk ke dalam rumah, terutama cahaya matahari, di samping kurang nyaman, juga merupakan media atau tempat yang baik untuk hidup dan berkembangnya bibit-bibit penyakit. Sebaliknya, terlalu banyak cahaya di dalam rumah akan menyebabkan silau dan akhirnya dapat merusak mata. Untuk itu, pada setiap ruangan sebaiknya dibuatkan jendela kaca yang berhubungan dengan ruang luar. Cahaya matahari yang langsung dari barat akan membuat ruang sangat panas. Gunakan kanopi atau overstep jendela untuk menaungi jendela dari cahaya matahari langsung dan menjaga ventilasi jendela dari kempes ketika musim hujan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu konsep sustainable architecture adalah pendekatan desain yang sadar lingkungan dengan mengambil pemahaman hubungan ekologi dengan arsitektur. Konsep ini menjadi titik tolak untuk terciptanya kesadaran yang tinggi atau pentingnya keselarasan lingkungan buatan dengan kelangsungan hidup lingkungan alami sekitar, dan memahami prinsip manusia sebagai penjaga lingkungan hidup. Tujuan utama konsep sustainable architecture adalah untuk mencapai kesadaran lingkungan dan sumber daya di masa datang yang terus berkelanjutan, kualitasnya dan daya dukungnya dalam rangka untuk tetap dapat menjalankan proses pembangunan yang terus berkelanjutan pula. Konsep ini bukanlah suatu tren arsitektur belaka, melainkan reaksi kesadaran atas perusakan lingkungan yang terus terjadi, dan hanya dengan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dan perwujudannya konsep inilah maka permasalahan lingkungan dapat diantisipasi. Sebagai penutup, saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah mengamati dengan baik materi ini, yaitu materi perencanaan dan perancangan arsitektur berkelanjutan. Semoga kedepannya kita bisa terus menjaga kesehatan kita di tengah pandemi ini. Sekian dari saya, Fadil Anugrah. Akhirul kalam, wallahu khairu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.